Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Kusumardi akan menjelaskan materi tentang recognition in international law atau pengakuan di dunia hukum internasional. Nah, recognition sendiri ini bersifat complicated. Kenapa bisa seperti itu? Karena hal tersebut mencakup bagaimana sikap sebuah negara yang mau diakui keberadaannya, negara yang harus mengakui, dan tidak semua negara mau mengakui keberadaan sebuah negara. Karena hal itu maka sifatnya complicated. Kemudian terjadi perdebatan besar di mana recognition ini masuk ke ranah mana, law atau politik. Namun setelah terjadinya perdebatan tersebut, terbentuklah korelasi antara law dan politik dengan recognition-nya. Kemudian secara hukum internasional tidak ada kewajiban bagi sebuah negara untuk mengakui keberadaan negara lain, dan juga tidak ada hak untuk diakui keberadaannya. Gara-gara landasan ini maka recognition ini sebuah tindakan politik saja. Maka dapat disimpulkan kalau recognition ini adalah tindakan politik yang berkonsekuensi hukum. Kemudian ada berbagai macam jenis recognition. Kemudian ada dua teori yang mendasarinya, yaitu teori konstitutif dan deklaratif, yang itu bermula dari terbentuknya sebuah negara. Nah, teori konstitutif ini populer pada abad 19 sampai awal 20-an, di mana negara penjajah yang memiliki kolonial yang pasti mempraktekannya. Kenapa? Karena konstitutif ini berpendapat bahwa sebuah negara harus mendapat pengakuan dari negara lain kalau mau terbentuk. Kemudian kalau deklaratif sebaliknya, terbentuknya sebuah negara tidak harus dari pengakuan negara lain. Nah, yang deklaratif ini diberlakukan hingga saat ini. Kemudian ada state recognition dan ada government recognition, pemerintah dan negara, antara pemerintah, pengakuan pemerintah dan pengakuan negara. Nah, perbedaan mencoloknya itu hanya terletak pada kalau pengakuan dari negara tidak dapat ditarik, sedangkan kalau pengakuan dari pemerintah dapat ditarik karena pemerintah klaim pengakuan tersebut hanya sampai akhir masa jabatannya saja. Sedangkan kalau negara kan tidak dapat ditarik karena negara terbentuk selamanya. Kemudian ada macam-macam recognition. Nah, ada eksplisit, implisit, deklaratif, kolektif, prematur, de facto, de jure, belligerency, dan lain-lain. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada eksplisit, di mana ini bersifat terbuka dan tercover melalui perjanjian. Jadi recognition ini bersifat terbuka. Kemudian ada implisit. Nah, implisit ini bersifat tertutup tanpa statement dan duta besar. Contohnya antara Indonesia dan Taiwan. Kemudian kolektif, yaitu pengakuan dari beberapa negara sekaligus. Contohnya pengakuan ASEAN terhadap Kuba. Kemudian ada prematur, yaitu pengakuan terhadap kaum separatis yang akan menggulingkan pemerintahan resminya. Jadi pengakuan terhadap kaum separatisnya. Kemudian ada de facto, yakni pengakuan yang belum resmi namun faktanya sudah ada. Sedangkan selanjutnya ada de jure. De jure itu pengakuan yang berlandaskan pada asas-asas hukum. Jadi ada keputusan hukumnya. Kemudian yang ada belligerency, yaitu pengakuan terhadap kaum-kaum pemberontak. Dan yang terakhir ada liberation movement of recognition. Jadi liberation movement of recognition, yaitu pengakuan melalui gerakan pembebasan. Ini biasanya bersifat limited, terbatas, munculnya gara-gara PBB, dan biasanya muncul penolakan terhadapnya. Contohnya adalah Palestine Liberation Organization, yaitu
Palestina yang untuk saat ini masih tidak diakui sebagai negara. Nah, Palestine Liberation Organization ini terbentuk untuk mengganti dan merepresentasikan negara Palestina.